Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Arjen Health, yang akan memberikan informasi seputar kesehatan. Simak terus informasinya ya. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai makanan penyebab alergi yang paling umum. Makanan tertentu bisa menimbulkan reaksi alergi yang sangat berbahaya, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, penting mengetahui jenis makanan apa saja yang dapat menimbulkan reaksi alergi. Pada dasarnya, alergi makanan bisa muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang mengira bahwa zat dalam makanan, terutama protein, berbahaya bagi tubuh. Sistem kekebalan bertugas untuk melindungi tubuh dengan memproduksi antibodi yang akan mengidentifikasi dan menghancurkan kuman seperti bakteri atau virus penyebab penyakit. Pada tubuh orang yang memiliki alergi, antibodi bernama imunoglobulin E keliru menganggap protein dalam makanan sebagai ancaman. Lalu, antibodi ini bergerak menuju sel-sel untuk melepas beberapa bahan kimia, salah satunya adalah histamin. Histamin inilah yang menyebabkan munculnya sebagian besar gejala reaksi alergi akibat makanan. Histamin menyebabkan pembuluh darah mengembang sehingga membuat kulit di sekitarnya lebih merah dan membengkak. Senyawa ini juga memengaruhi saraf pada kulit sehingga menyebabkan gatal. Histamin juga meningkatkan jumlah lendir yang diproduksi dalam hidung sehingga menimbulkan rasa gatal atau sensasi terbakar. Berikut daftar makanan yang paling sering menyebabkan reaksi alergi. 1. Produk susu. Susu hewani mengandung protein bernama kasein. Protein ini bisa disalahartikan sebagai virus atau bakteri oleh tubuh. Hal inilah yang menjadi penyebab alergi makanan. Apabila kita memiliki alergi susu, kita juga harus menghindari konsumsi makanan berikut ini. Beberapa merek tuna mengandung kasein. Beberapa daging olahan mengandung kasein. Non-dairy produk kadang-kadang mengandung bahan-bahan susu. 2. Telur. Telur merupakan makanan yang kerap menjadi penyebab alergi karena kandungan protein albumin yang terdapat pada putih telur. Bagi kita yang memiliki alergi telur, sebaiknya juga menghindari jenis makanan lain yang berbahan dasar telur. 3. Daging. Proses memasak daging akan melepaskan banyak protein yang dapat memicu alergi. Selain itu, daging mamalia mengandung antibodi alami bernama alpha-gal. Ketika antibodi ini berinteraksi dengan karbohidrat, akan menimbulkan gejala, seperti gatal di seluruh tubuh, ruam kulit, atau sakit perut. Jenis daging yang sering menjadi penyebab alergi makanan adalah daging sapi. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa daging lainnya bisa memicu alergi daging. 4. Kacang-kacangan. Tak hanya reaksi yang ringan, alergi kacang bisa menyebabkan anafilaksis atau reaksi alergi yang dapat mengancam nyawa. Beberapa gejalanya meliputi penyempitan saluran udara, pembengkakan di tenggorokan yang membuat sulit bernapas, syok tekanan darah, sampai kehilangan kesadaran. Kacang umumnya terdapat dalam selai, es krim, sereal, dan roti. Kacang juga mungkin terdapat pada dressing salad, yang mungkin mengandung minyak kacang, bumbu masak yang sering mengandung kacang tanah, dan permen dengan nougat. 5. Makanan laut. Alergi makanan laut merupakan alergi yang paling umum terjadi. Sekitar 1% dari seluruh populasi di dunia memiliki alergi ini. Alergen protein yang terdapat dalam satu kelompok makanan laut pun tidak selalu sama dengan yang lain. Oleh karena itu, ada seseorang yang hanya alergi pada ikan, ada juga seseorang yang memiliki alergi ikan dan kerang. Alergi seafood bisa memicu gejala ringan, seperti sesak ruam dan gatal, muntah, dan diare. Akan tetapi, seafood juga bisa memicu reaksi anafilaksis. 6. Sayuran nightsade. Ternyata, ayuran juga bisa menjadi penyebab yang memicu reaksi alergi, terutama sayuran yang termasuk dalam jenis nightsade. Sayuran ini mengandung senyawa alkaloid yang bisa menimbulkan reaksi alergi. Sayur nightsade adalah sayur jenis Solanaceae. Kebanyakan sayuran jenis ini tidak dapat dikonsumsi dan bahkan ada yang mematikan jika dimakan, seperti tanaman belladonna. Meski demikian, ada beberapa jenis nightsade yang bisa dimakan, di antaranya adalah kentang, tomat,
terong, dan paprika. 7. Gandum. Munculnya alergi gandum terjadi akibat protein albumin, globulin, gliadin, maupun gluten yang terdapat pada gandum. Protein yang masuk ke dalam tubuh membuat sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi untuk menyerangnya. Akibatnya, timbullah gejala alergi makanan, seperti gatal-gatal atau ruam kulit. Kebanyakan alergi gandum menyerang anak-anak dan umumnya dapat menghilang seiring dengan bertambahnya usia. 8. Kedelai. Kebanyakan alergi kedelai terjadi pada bayi. Tapi reaksi alergi ini akan menghilang seiring dengan pertambahan usia. Meski demikian, ada juga orang dewasa yang masih memiliki alergi kedelai. Kedelai jarang menimbulkan reaksi yang parah. Efek yang akan muncul hanya berupa ruam atau gatal-gatal di sekitar mulut. Beberapa makanan yang harus diperhatikan jika kita memiliki alergi kedelai, yaitu makanan panggangan dalam kemasan, saus kemasan, pengganti daging, kacang polong, tahu, dan tempe. 9. Buah. Alergi buah juga kerap disebut sindrom alergi oral. Pasalnya, ada beberapa buah yang mengandung protein yang mirip dengan protein serbuk sari. Selain itu, alergi lateks bisa menjadi penyebab kita mengalami alergi buah. Jika reaksi muncul setelah makan pisang atau alpukat, hal ini terjadi karena protein dalam buah tersebut mirip dengan protein lateks. Untungnya, reaksi alergi buah biasanya hanya berlangsung selama beberapa menit. Protein dalam buah dapat terpecah dengan lebih cepat oleh air liur sehingga kita tak memerlukan perawatan khusus. Produsen seharusnya mencantumkan keterangan bahwa produknya mengandung alergi. Sebagai contoh, kita mungkin melihat tulisan produk ini mengandung kacang kedelai pada kemasan. Ini berguna untuk menginformasikan kepada mereka yang memiliki alergi kacang. Alergen yang umum ditemukan dalam makanan biasanya berasal dari kacang, susu, telur, kacang polong, ikan, kerang-kerangan, kedelai, krustasea dan gandum. Asupan di atas menyumbang 90% kasus alergi makanan. Untuk menghindari alergi pada makanan, bacalah label dengan hati-hati. Selain itu, komposisi makanan bisa berubah. Jangan berasumsi bahan-bahan yang familiar dalam makanan bebas dari alergen. Kita harus memeriksanya agar tetap aman. Ketika makan di luar, pastikan kita makan makanan yang bebas dari alergen. Karyawan restoran biasanya bersedia membantu Anda. Untuk mencegah alergi makanan, kita bisa mengganti bahan makanan pemicu alergi dengan pilihan lainnya. Jika kita punya alergi susu sapi tapi tidak alergi terhadap kacang-kacangan, alternatifnya kita bisa mengkonsumsi susu nabati seperti susu kedelai atau susu almond, untuk mengganti kebutuhan zat gizi pada makanan beralergen. Kita bisa minum suplemen yang dapat menyuplai vitamin dan kandungan gizi lainnya. Beritahu pula orang terdekat kita untuk mengenali tanda-tanda reaksi alergi. Mereka juga harus mengerti cara menghadapi keadaan darurat alergi makanan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga selalu kesehatannya. Salam sehat untuk semua.